Nasib Partai Nasdem di koalisi pemerintahan Jokowi kini di ujung tanduk. Presiden Jokowi sengaja tidak mengundang Nasdem pada pertemuan ketua umum partai koalisi pendukungnya 2 Mei lalu di Istana Negara. Presiden beralasan Nasdem sudah membentuk koalisi sendiri sehingga tidak perlu diundang. Apakah ini tanda-tanda pecah kongsi koalisi pendukung Jokowi? Untuk membahasnya lebih dalam kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Wasekjen Partai Nasdem, Jakfar Siddiq. Selamat sore, Bang Jakfar. Selamat sore, Mbak. Dan politisi PDI Perjuangan Rifki Nizami Karsayuda. Selamat sore, Bang Rifki. Selamat sore, Assalamualaikum Nana, Kakak Jakfar. Waalaikumsalam. Mas Rifki. Saya mau ke Bang Jakfar terlebih dahulu ya. Bang Jakfar, Presiden Jokowi secara eksplisit mengatakan sengaja tidak mengundang Nasdem pada pertemuan parpol koalisi 2 Mei kemarin karena sudah membentuk koalisi sendiri. Apakah Nasdem merasa ini bentuk pengusiran halus dari Presiden Jokowi ke partai Anda? Ya, pertama Mbak, ini bukan pengusiran ya. Ini baru sinyal-sinyal saja. Sinyal pengusiran? Terkait pengusiran, tidak. Sinyal bahwa hubungan Ketua Umum kami, Pak Surya, dengan Pak Jokowi sedang berada di titik terendah kalau kata Pak Jokowi. Tapi belum minus. Kalau pengusiran itu kalau sudah minus mungkin, tapi ini belum lah. Yang kedua, kita harus melihat bahwa pertemuan di istana itu katanya Nasdem tidak diundang karena memiliki koalisi sendiri. Ya, kita bisa melihat hari ini hampir seluruh partai politik membangun blok politik, membangun koalisi sendiri. Umpamanya saya contohkan, Gerindra dan PKB sudah membuat sekretariat bersama. Golkar, P3, PAN sudah membuat KIB jauh sebelumnya. Bahkan Golkar sudah deklarasi capres jauh sebelum Nasdem melakukan deklarasi. Lalu Nasdem melakukan deklarasi capres, kemudian diikuti oleh 2 partai lain, itulah yang kemudian membentuk koalisi perubahan gitu ya kira-kira. Artinya situasi ini apakah karena Nasdem punya koalisi sendiri, yang lain juga sudah punya koalisi. Nah, ini kita melihatnya bahwa Pak Jokowi kan mempraktekkan sebuah praktek politik yang sangat baik menurut saya ketika 2019 menjadi seorang negarawan, di mana pemilu 2019 itu kita bertarung, Pak Jokowi bertarung dengan Pak Jokowi bertarung dengan Pak Prabowo itu sangat sengit sekali. Tapi setelah pemilu selesai, kemudian bahkan bisa mengajak Pak Prabowo ke dalam kabinet untuk membangun Indonesia bersama-sama. Oke. Itu menurut saya, Mbak. Jadi poinnya Nasdem merasa dianaktirikan karena Golkar, P3, PAN sudah membentuk KIB, tidak dipersoalkan. Kemudian Gerindra dan PKB membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya, tidak dipersoalkan. Hanya Nasdem yang dipersoalkan. Jadi ada perlakuan tidak adil, begitu Bang Jakfar? Gini, bukan dianaktirikan. Dalam proses politik kan tidak ada anak tiri, tidak ada anak kandung. Ada perlakuan tidak adil Ini begitu proses. yang Anda rasakan, yang Nasdem rasakan? Tidak. Tidak juga, kita sedang melaksanakan tugas konstitusional, fungsi konstitusional partai politik, di mana setiap partai politik itu dalam Undang-Undang Dasar disebutkan yang berhak mengusung capres adalah partai politik atau gabungan partai politik. Soal anak tiri atau tidak, dalam politik tidak ada anak tiri, tapi proses ini kita lakukan secara konstitusional. Oke, Bang Jakfar, Biar Nasdem masyarakat merasa, atau rakyat yang memilih. Jadi Nasdem merasa diperlakukan tidak adil oleh Presiden begitu? Tidak juga diperlakukan tidak adil, tapi proses politik ini akan menjadi pembelajaran penting buat masyarakat, buat kita semua, bagaimana pilihan-pilihan politik itu punya konsekuensi, umpamanya tidak diajak berkumpul, tidak diajak buka bersama, itu konsekuensi-konsekuensi. Oke, konsekuensinya dikucilkan ya. Oke. Bukan dikucilkan juga, ini konsekuensi lah. Kalau dikucilkan nanti kesannya kan apa ya, kita sangat menjadi anak-anak, padahal proses politik ini bukan proses anak-anak, ini proses kita membangun, berpihak, berdiri untuk membangun Indonesia ke depan. Oke. Itu kira-kira. Bang Jakfar kayaknya nggak mau terbuka nih, walaupun tadi nggak diajak kumpul, nggak diajak ketemu, itu kata lainnya dari dikucilkan oleh pertemanan gitu, oleh koalisi. Saya mau ke Bang Rifki langsung. Bang Rifki, saya menangkap bahwa ada perasaan diperlakukan tidak adil begitu ya oleh Presiden kepada Nasdem, tapi tadi tidak dijawab juga oleh Bang Jakfar. Tapi wawancara khusus saya dengan Ketua Umum Partai Nasdem, Bang Surya Paloh, hari Jumat kemarin menunjukkan bahwa hubungan mereka berdua, hubungan antara Pak Jokowi dengan Pak Surya Paloh sedang berada di titik rendah, bahwa Pak Surya berharap ada kenegarawanan dari Presiden.
ketika ada partai koalisi yang mendukung calon yang mungkin berbeda dengan presiden. Tapi saya ingin tanya ya, Bang Rifki, PDIP merasa tidak diundangnya Nasdem dengan alasan sudah membentuk koalisi sendiri, itu alasan yang masuk akal, yang tepat? Seperti yang tadi saya bilang, seperti yang tadi Bang Jakfar bilang, Golkar dengan KIB-nya bersama P3 dan PAN, kemudian Gerindra dan PKB juga sudah membentuk koalisi. Yang membedakan kerjasama politik Partai Nasdem dengan partai-partai lain yang tadi Nana sebutkan itu adalah bahwa Partai Nasdem membangun kerjasama politik. Kami tidak ingin menyebut koalisi karena dalam sistem presidensial koalisi sebetulnya tidak kita kenal. Koalisi itu dikenal dalam sistem parlementer, di mana 50% lebih dari anggota parlemen membentuk pemerintahan. Dan apa yang menjadi ciri khas dari kerjasama politik Partai Nasdem dengan PKS dan Demokrat? PKS dan Demokrat dalam banyak sekali kebijakan, saya di DPR RI misalnya, tegas-tegas menolak Undang-Undang Cipta Kerja, menolak Undang-Undang IKN, dan berbagai macam kebijakan-kebijakan yang oleh kami PDI Perjuangan, Partai Nasdem, dan partai-partai yang berada dalam pemerintahan saat ini, itu kita berbeda pandangan, baik terkait dengan pandangan politik maupun hal-hal yang jauh lebih substantif dibanding dengan itu. Nah, karena itu pada tempatnya lah ketika Partai Nasdem memilih untuk bersama-sama dengan teman-teman yang menyatakan diri berseberangan dengan pemerintahan saat ini, ya kita beri ruang kepada Partai Nasdem untuk bersama-sama dengan kawan-kawan itu. Itu kira-kira Nana, satu yang membedakan apa yang terjadi dengan Partai Nasdem dibanding dengan Gerindra misalnya atau Golkar. Yang kedua yang ingin saya katakan adalah bahwa 10 tahun di bawah pemerintahan Presiden SBY, ketua umum kami juga satu-satunya yang nggak pernah diundang. Itu kalau baca unggahan Instagramnya Anas Urbaningrum misalnya, Cak Anas menyatakan dulu zaman PSB juga sering kumpul-kumpul ketua umum partai di istana gitu, dan hanya ada satu juga yang nggak diundang, itu merujuk pada PDI Perjuangan. Tapi kan pada saat itu PDI Perjuangan adalah oposisi. Ini kan yang diundang kemarin adalah partai koalisi pendukung pemerintah, di mana Nasdem masih menjadi partai koalisi pendukung pemerintah, Bang Rifki. Kita sedang bicara bukan masalah cawe-cawenya presiden nih, masalah posisi Nasdem yang di dalam koalisi. Silakan Nana tafsirkan sendiri apa yang saya katakan pada statement pertama saya. Ketika Nasdem bersama-sama dengan PKS dan Demokrat, di mana PKS dan Demokrat tegas-tegas mengambil posisi berseberangan dengan kami, maka pada tempatnya lah kami kira kita juga memberi penghormatan, penghargaan kepada Partai Nasdem untuk kemudian bisa bersama-sama dengan partai-partai yang berbeda pandangan dengan kami itu untuk kemudian menunjukkan sikap. Saya kira itu tegas kok. Walaupun Presiden Jokowi tidak mengatakan segamblang itu, tapi saya pikir itu adalah rationing kenapa kemudian Partai Nasdem diberikan ruang untuk bersama-sama dengan Demokrat dan PKS. Yang ketiga saya kira kalau urusan Pak Presiden Jokowi dan Pak Surya Paloh, saya meyakini keduanya bisa menyelesaikan dengan baik-baik. Kalau mereka bertemu kembali, makan-makan kembali, ngopi-ngopi kembali ya Kakak Jafar ya, insya Allah semua akan mendingin dan mereda gitu. Nah tugas kita mendoakanlah agar kedua-duanya kemudian tidak mengklaim bahwa ini dalam posisi yang terendah pada titik nadir yang paling membahayakan menuju titik minus kira-kira begitu. Kita kan tidak ingin ada tokoh-tokoh bangsa ini yang berseberangan secara konfrontatif, itu nggak baik bagi bangsa ini. Bang Rifki, jadi ini murni persoalan karena Nasdem berkoalisi dengan oposisi begitu ya, dengan Demokrat dan juga PKS, kalau itu yang saya bisa tangkap. Ya, kira-kira demikian, Nana. Jadi nanti kalau ada di antara 6 partai koalisi lainnya di dalam pendukungnya Pak Jokowi, misalnya kita taruhlah Golkar ataupun PKB, partai-partai itu kemudian beralih bergabung ke koalisinya Nasdem bersama dengan PKS dan juga Demokrat, akan diperlakukan sama ya? Menurut PDI Perjuangan begitu ya? Karena kami meyakini mereka tidak akan seperti itu, maka insya Allah tidak akan terjadi hal demikian. Dalam politik tidak ada yang tidak mungkin, Bang Rifki. Saya mau ke Bang Jakfar. Bang Jakfar, dalam wawancara khusus saya dengan Pak Surya Paloh, Ketua Umum Anda, mengatakan bahwa tetap bertahan di koalisinya Pak Jokowi karena faktor moral dan etika politik. Ada komitmen di situ. Persoalannya, jadi Nasdem tidak akan check out sampai menteri-menterinya di reshuffle semua oleh Presiden.
di dalam satu rapat koordinasi nasional bahkan Pak Surya menyampaikan di ulang tahun Nasdem juga waktu dia Akademi Bela Negara Pak Surya menyampaikan jika pun Menteri Nasdem dicopot kita akan tetap mendukung pemerintahan Jokowi karena itu adalah komitmen kita, komitmen politik kita karena kita mengusung dan mendukung serta memenangkan Pak Jokowi pada proses pemilu. Itu yang saya tangkap dari berbagai hal dan beberapa kali Pak Surya menyampaikan ketua umum kami dalam pidato di dalam Partai Nasdem gitu. Yang kedua, Mbak Nana, jika menangkap soal koalisi atau kerjasama politik ini kita dekat dengan oposisi, yang sedang kita bangun adalah kelompok politik, kerjasama politik untuk Indonesia pasca Pak Jokowi. Pak Jokowi itu secara konstitusional akan berakhir 20 Oktober 2024. Maka yang kita siapkan hari ini adalah bagaimana Indonesia menghadapi tantangan setelah itu. Sebab apa? Pak Jokowi secara konstitusional juga hanya dibolehkan 2 periode yang berakhir nanti bulan Oktober tahun 2024. Semua yang kita lakukan hari ini, semua yang dilakukan oleh partai-partai bersiap menghadapi pemilu ini adalah setelah masa pemerintahan, masa anggota legislatif selesai di 2024. Itu yang kita sedang siapkan. Dan tantangannya tentu berbeda dengan tantangan di era Pak Jokowi. Tantangan Indonesia pasca Pak Jokowi itu berbeda dengan tantangan yang dialami oleh Pak Jokowi dalam 10 tahun terakhir. Kira-kira begitu, Mbak Nana. Oke. Tapi kenapa kemudian Nasdem tidak memilih jalan seperti Partai Amanat Nasional ya pada tahun 2019 ketika pada saat itu PAN mendukung lawan ataupun tokoh yang secara kebijakan memang berseberangan dengan Presiden Jokowi pada saat itu Pak Prabowo Subianto. Kenapa kemudian Nasdem tetap bertahan saja padahal satu sudah berkoalisi dengan lawannya Pak Jokowi dalam hal ini Demokrat dan juga PKS. Yang kedua mengusung tokoh yang dalam tanda kutip tidak memiliki kedekatan dengan kekuasaan. Kenapa kemudian tidak check out saja? Meskipun tadi Anda katakan ada komitmen di situ. Tapi kalau memang sudah tidak diinginkan kenapa nggak check out aja begitu Bang Jafar? Saya tidak pernah membaca atau mendengarkan secara langsung Presiden menyampaikan ke Pak Surya atau kepada publik tidak menginginkan Partai Nasdem. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang terjadi terhadap PAN pada 2019 itu adalah pilihan politik PAN. Kita memilih karena kita sejak 2014 merupakan salah satu partai terdahulu ya, tercepat ya setelah PDIP di 2014 mengusung Pak Jokowi. Kita memilih jalan ini bertanggung jawab terhadap pilihan apapun itu konsekuensinya. Bang Rifki, apakah dengan tidak diundangnya Nasdem, kemudian hubungan yang dalam tanda kutip berada di titik rendah ini bisa dikatakan bahwa koalisi pendukungnya Pak Jokowi sudah retak ya? PDI Perjuangan sebagai motor utama penggerak koalisi Pak Jokowi nggak merasa ini sudah retak ya? Nah, kalau kita lihat komposisi kursi DPR dari partai-partai pendukung pemerintahan Pak Jokowi, saya kira kita dalam posisi yang strong majority ya. Dan itu tidak perlu ada kekhawatiran yang terlalu jauh kita untuk mengantarkan pemerintahan ini husnul khotimah sampai dengan Oktober 2024. Samalah kira-kira dengan cita-citanya Bang Jafar tadi. Nah karena itu saya kira Partai Nasdem masih punya waktu untuk kemudian kita membangun suasana yang lebih baik, yang lebih harmonis, yang lebih kondusif, baik di parlemen maupun di pemerintahan. Bang Rifki. Jika kemudian Partai Nasdem memang bersikuku dengan sikap-sikap yang ada sekarang, saya kira beberapa sikap yang telah ditunjukkan baik pada saat buka puasa bersama maupun undangan ke istana kemarin, kira-kira cukup mengindikasikan bahwa memang pada waktunya lah kira-kira kita juga harus memberi penghormatan kepada Partai Nasdem untuk bersama-sama dengan teman-teman kami Demokrat dan PKS kira-kira mengusung agenda politiknya sendiri. Kira-kira demikian. Bang Rifki, artinya dengan strong majority di parlemen tadi PDI Perjuangan tidak khawatir kalau Nasdem balelo begitu ya ataupun bermain di dua kaki baik di koalisi pendukungnya Pak Jokowi atau di koalisi Anies Baswedan begitu?
Dalam pengalaman politik kami di DPR, memang sampai hari ini harus saya akui secara objektif Nasdem masih bersama-sama dengan kami Oke. dalam beberapa kebijakan-kebijakan strategis. Dan itu nanti akan kita lihat, tentu kita evaluasi dalam beberapa waktu ke depan, apakah kemudian kebijakan-kebijakan strategis di parlemen, Nasdem akan terus bersama kami, bekerja sama bersama dengan PDI Perjuangan dan partai-partai politik yang lain untuk memuluskan berbagai macam agenda pemerintahan kita, menghasilkan legacy kita bersama di tahun 2024 yang akan datang. Tapi seandainya kemudian Nasdem, Balelo, PDI Perjuangan tidak khawatir ya bahwa ini akan membuat instabilitas di koalisi pendukungnya Pak Jokowi ya? Ya kalau itu saya kira kan secara etika politik Nasdem sebetulnya sudah menyadari juga bahwa dalam banyak hal terutama menjelang Pilpres 2024 sebetulnya Nasdem sendiri saya kira yang agak sulit memposisikan badannya saya kira. Ya. Dan karena itu kita tuh sebetulnya nggak ingin Nasdem itu kikuk, kira-kira gitulah. Oke. Nah, agar Nasdem tidak kikuk, ya kita kembalikan fatsun politik itu kepada Partai Nasdem untuk kemudian Partai Nasdem secara tegas, secara legowo, kira-kira menyatakan agenda politiknya untuk tahun 2024. Oke. PDI Perjuangan itu tidak pada pihak yang juga bisa mengintervensi kan, Iya. kira-kira keputusan partai politik lain. Nah, kita ini dalam konteks gotong royong politik tentu akan memberi penghargaan, penghormatan, ada politik yang kita junjung selama ini, dan karena itu ya kita persilahkan kepada Partai Nasdem untuk kemudian sekali lagi menentukan sikapnya, baik itu terkait dengan sikap politik maupun sikap-sikap lain terkait dengan kebijakan-kebijakan yang akan kita ambil. Banyak sekali kebijakan yang perlu kita ambil sangat strategis jelang tahun 2024 ini di parlemen terutama. Oke, terakhir Bang Jafar, bagaimana supaya Nasdem tidak merasa kikuk ya membelah badannya ini, karena nanti akan kesulitan tentunya menjelang kampanye, apalagi koalisi yang dibentuk ini adalah koalisi perubahan, pasti akan ada banyak perubahan yang dibawa ataupun ditawarkan kepada publik. Gini Mbak Nana, terkait tadi saya terlupa tadi, terkait dengan kita mengusung calon yang tidak dekat dengan kekuasaan umpamanya. Sebagai contoh, kita harus ingat 2014 Pak Anies itu adalah juru bicara dan orang yang menemani Pak Jokowi berkampanye keliling Indonesia. Yang kedua saya mau mencontohkan bagaimana dukungan Nasdem bahkan setelah mendukung Anies terhadap pemerintahan Jokowi. Adanya kenaikan BBM, kita sebagai partai pendukung atau partai koalisi Pak Jokowi ikut berkampanye bahwa kenaikan BBM itu adalah salah satu cara untuk menyelamatkan APBN. Saya ingat betul itu, Ketua Komisi 7 yang berasal dari Nasdem itu tampil di media untuk membela kebijakan pemerintah itu. Oke. Nah kemudian kebijakan-kebijakan lain terkait IKN bahkan Nasdem juga melakukan dukungan. Jadi Nasdem tidak akan kikuk bahkan ya? Kita setelah tidak gini, yang sekali lagi yang kita siapkan adalah pemimpin pasca Pak Jokowi, yang tantangannya itu berbeda dengan Pak Jokowi. Nah, artinya kita tidak bisa berhenti. Kenapa? Indonesia ini kan harus kita dorong maju terus, di mana kualitas masyarakatnya, kualitas kehidupan rakyatnya terus juga meningkat. Kesejahteraan, keadilan terhadap rakyat, dan lain-lainnya. Itu yang akan kita dorong terus-menerus. Maka kemudian hukum besinya adalah akan terjadi terus-menerus perubahan peningkatan kuantitas menjadi kualitas. Terkait dengan situasi kita, Mbak Nana, yang kita tontonkan hari ini, yang kita lihatkan ke publik oleh Ketua Umum kami adalah virtu kepemimpinan, keteladanan. Ketika kita membela seseorang, ketika kita mendukung seseorang, ketika kita berpihak pada seseorang, kita hantarkan dia sampai selesai dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran. Setelah itu kita siapkan lagi, kecuali gini loh, kita ini dianggap berkhianat dan lain-lain tidak tepat. Kenapa? Pak Jokowi itu 20 Oktober 2024 selesai. Kita menyiapkan pasca itu. Bukan hari ini, bukan besok pemilunya, bukan gitu kira-kira Mbak Nana. Oke, kita lihat nanti bagaimana Nasdem bisa berdansa di tengah dua situasi yang mungkin sangat berbeda, apalagi jelang kampanye pemilu 2024, karena pasti akan sulit sekali ya bisa membagi antara harus tetap bertahan di koalisinya Pak Jokowi atau
meyakinkan publik dengan tawaran perubahan seperti yang dibentuk yakni koalisinya Anies Baswedan adalah koalisi perubahan, dan bagaimana sebetulnya nanti sikapnya Pak Jokowi, apakah akan mereshuffle menteri-menteri Nasdem atau justru membiarkan hubungan ini seperti status quo begitu saja gantung, kalau kata anak-anak zaman sekarang ataupun anak-anak milenial, hubungan antara Nasdem dengan Pak Jokowi. Kita tunggu bersama nanti ke depannya seperti apa. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung di CNN Indonesia Newsroom pada sore hari ini. Ada politisi PDI Perjuangan Rifki Karsayuda dan juga Wasekjen Partai Nasdem ada Jakfar Siddiq. Sehat selalu Bang Jakfar dan juga Bang Rifki. Terima kasih. Semua, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.